Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Bila Zuliana dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A dengan NIM 22020260008. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kebijakan publik yang saya ambil, yaitu untuk penyaluran KIP. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa saja tantangan-tantangan yang ada di kebijakan publik yang saya ambil ini. Sebagai salah satu langkah awal pemerintahan Indonesia untuk memajukan, menyamaratakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintahan hadir dengan sebuah program, yaitu Program Indonesia Pintar atau biasa dengan disebut PIP, sebagaimana sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014. Melalui Kartu Indonesia Pintar atau biasa disingkat dengan KIP, diharapkan dapat membantu untuk menurunkan angka putus sekolah sehingga dapat meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kartu Indonesia Pintar atau biasa disingkat dengan KIP adalah kartu identitas yang diberikan kepada siswa SD hingga SMA untuk mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah melalui program Indonesia Pintar. Dan setiap anak yang mendapatkan program Indonesia Pintar ini hanya berhak mendapatkan satu KIP saja. Nah, KIP ini bukan hanya diperuntukkan untuk siswa dari SD hingga SMA saja, tetapi KIP ini juga ada dikhususkan untuk pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah yang biasa disebut dengan KIP kuliah atau KIPK. Nah, jadi KIP ini sangat bermanfaat bagi pelajar yang menerima kartu ini. Kenapa? Karena dana yang diberikan melalui program KIP ini dapat digunakan untuk membantu dalam pembiayaan personal peserta didik, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, bahkan biaya pendidikan yang dibutuhkan. Nah, jadi KIP kuliah ini termasuk dalam program Merdeka Belajar berupa beasiswa. KIPK ini diberikan pemerintah kepada lulusan SMA, SMK, dan sederajat. Bantuan ini diperuntukkan untuk pelajar yang kurang mampu dari segi ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. KIP kuliah ini akan menggunakan sistem satu kartu, di mana nantinya mahasiswa akan mendapatkan kartu KIP kuliah sekaligus dengan digunakan sebagai kartu ATM. Mahasiswa baru akan menerima kartu ini apabila ia telah lulus atau lolos verifikasi dari perguruan tinggi, di mana data-data mereka sudah disetujui oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga yang kurang mampu. Pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai melalui program Indonesia Pintar. Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintahan berusaha untuk menjangkau anak putus sekolah dari keluarga yang kurang mampu agar mau kembali untuk melanjutkan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar ini diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu terdaftar sebagai penerima bantuan ini, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan informal dan non-formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik yang saya ambil ini. Apakah dalam pengambilan kebijakan ini ada 4 aspek kesulitan yang dihadapi pemerintah tersebut. Nah, yang pertama ada aspek complexity of problems atau aspek kompleksivitas masalah. Secara general, program Indonesia Pintar melalui KIP ini sebetulnya sudah cukup bagus dan jelas, termasuk siapa yang harus menerimanya. Namun, pada kenyataan implementasinya cukup problematika, baik dari sisi validasi data yang dipakai untuk pemberian KIP ini maupun metode penyalurannya. Nah, masalah data. Masalah data yang dipakai dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang dia mensurvei pada tahun 2011, sehingga data yang tersaji itu kadaluarsa. Jadi ada
profil murid maupun orang tua yang berubah-ubah. Nah, karena menggunakan data yang tidak valid lagi, tidak aneh bahwa ada siswa SMA yang sekarang tidak sekolah lagi atau sudah bekerja ataupun bahkan sudah menikah masih bisa mendapatkan bantuan ini. Namun sekarang Mendikbud mencoba mengkombinasikan data TNP2K dengan data Dapodik guna menghindari salah prosedur dan menjamin akurasi data. Persoalan kedua ini adalah masalah penyaluran dana. Masalah metodologi penyaluran dana KIP ini bukanlah hal yang sederhana, mengingat nilai rupiah dalam KIP ini tidak boleh terpotong. Keterlambatan dalam 3 bulan menyebabkan proses penyaluran dana KIP ini tentu menghambat warga miskin. Problem yang juga dihadapi oleh warga miskin adalah saat hubungan dengan bank dengan orang tua. Tidak sedikit orang tua yang menyalahgunakan bantuan KIP itu. Persoalan penyaluran dana dipecahkan bila tidak semua tunduk pada perintah presiden. Nah, persoalan terakhir yaitu kasus dana KIP yang korupsi. Jadi dapat disimpulkan 3 pokok permasalahannya, yaitu yang pertama, tidak meratanya bantuan yang terbagi. Yang kedua, KIPK diberikan kepada orang yang salah atau salah sasaran. Yang ketiga, tindakan korupsi yang terjadi pada penyaluran dana KIPK. Yang kedua adalah aspek information availability atau ketersediaan informasi. Nah, dalam kebijakan ini masih ada beberapa kelemahan dalam ketersediaan data. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mengenai salah satu sumber data yang sudah tidak valid, yang sudah lama, tidak akurat lagi, dan tidak diperbaharui lagi, itu menyebabkan proses penyaluran dana KIP ini menjadi salah sasaran. Namun, hal ini sudah diatasi menggunakan kebijakan penggabungan 2 data. Selain itu juga, ketersediaan data yang diberikan kepada masyarakat belum terlalu menyebar, sehingga masyarakat itu banyak yang belum tahu dan tidak mengetahui tentang program ini. Yang ketiga adalah ideological environment atau ideologi pemerintah. Dalam pengambilan keputusan, Kabinet Jokowi memiliki ideologi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Melalui analisis saya, pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pengambilan dalam kabinet ini sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila, yang berarti pengambilan keputusan banyak melibatkan kepentingan rakyat. Nah, yang terakhir adalah maternity decision maker atau aspek kematangan dalam pengambilan kebijakan. Melihat dari general dalam pelaksanaan kebijakan ini, dari aspek-aspek yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kebijakan ini bisa dibilang hampir berjalan dengan baik. Nah, kendala-kendala yang terjadi itu sudah bisa diatasi dan diberikan solusi oleh pemerintah. Penggunaan data yang lama misalnya dapat diatasi oleh pemerintah dengan menggabungkan 2 data Dapodik, sehingga permasalahan ini tuh dapat diselesaikan dengan baik. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul ini juga sudah mendapatkan solusi dari pemerintahan. Nah, pengambilan kebijakan ini juga dinilai sudah sangat matang dikarenakan memiliki tujuan dan melakukan penyamarataan serta melakukan peningkatan kualitas pendidikan sehingga masyarakat tidak lagi putus sekolah. Namun, perlu adanya peningkatan kualitas mulai dari implementasi penyaluran dana bahkan sampai verifikasi data yang perlu dievaluasi kembali sebagai landasan dasar dalam melakukan perbaikan.